Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mari kita lanjutin kembali pembelajaran kita tentang data dasar ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang map. Nah, di mana video sebelumnya kita telah belajar tentang list, yaitu tentang collection. Nah, sekarang juga tetap atau masih dalam collection, yaitu map. Nah, berbeda dengan list ya kemarin. Kalau di list itu kan kita untuk mengakses suatu value-nya yang ada di dalam list itu kita perlu menggunakan indexing ya. Jadi kalau misalkan kita punya list terus punya 3 data, misalnya yang satu ayam, 2 kucing, yang tiga misalnya anjing gitu. Nah, kita mau aksesnya itu berdasarkan indexing-nya. Kalau misalkan kita mau akses yang pertama kan ayam. Nah, ayam itu indeks ke 0, berarti kita aksesnya menggunakan indexing. Nah, bedanya kalau dengan map, kalau map ini kalau di bahasa pemrograman lain itu saya pernah belajar itu sama seperti objek ya. Jadi itu berdasarkan key dan value. Contohnya kayak gimana nih? Nanti kita coba contohin, kita buat di sini. Misalnya kita ya buat itu dulu untuk menjalanin ya, void main. Nah, di sini kita buat variabel misalnya contohnya Jawa lah gitu. Nah, kan kalau kita list kita pakai kurung siku gini ya. Nah, kalau map itu contohnya bukan contohnya, eee, gampangnya itu cirinya itu adalah kurung kurawal gini. Ini adalah objek, bukan objek sih, map, maaf, gini. Nah, ini udah jadi map kalau begini. Nah, nanti yang dimaksud dengan key value itu kayak gimana, contohnya kayak gini. Misalkan di sini Jawa, kayak gini deh, Jawa Barat gitu. Jawa Barat, terus di sini kan ini key-nya nih, Jawa Barat ini adalah key-nya. Nah, nanti kita tulis di sini value-nya apa. Misalnya Jawa Barat itu kan suatu provinsi di daerah Jawa ya. Nah, ini misalnya ibu kota dari Jawa Barat apa? Misalnya kita tulis di sini Bandung gitu. Terus di sini ada lagi Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah itu Semarang ya. Terus ada juga Jawa Timur. Jawa Timur itu T-nya kecil aja. Jawa Timur itu Surabaya. Itu 3 aja lah ya. Sebenarnya kan ada kayak Banten, terus Jakarta sama Jogja gitu. Tapi ini kita tulis gini aja. Nah, ini kita udah berhasil membuat satu map gitu. Contoh sebuah map itu seperti ini. Nah, contoh buat ngambil data map-nya gimana itu gitu. Tapi sebelumnya kita coba print dulu si Jawanya ini akan jadi kayak gimana nanti hasilnya. Kita coba tampilkan di konsol. Nah, jadi hasilnya nanti kayak gini ya. Kayak gitu. Ini kayaknya kalau kurang besar kita besarin dulu. Nah, ini contoh dari map. Nah, ini kalau kita panggil dia akan kayak gini nih. Jawa Barat ini kan key-nya, ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya gitu. Nah, kalau kita mau akses salah satu dari nilai dari sini, itu kita tinggal tulis aja begini, kayak sama kayak list pakai kurung siku gini. Cuman kalau list kita menggunakan indexing gitu, indeks ke berapa gitu. Nah, kalau di map ini kita menggunakan key-nya. Ini key-nya misalnya Jawa Barat, berarti string ya. Jawa Barat gini. Nah, nanti coba kita save, kita jalankan. Nah, dia akan tampil Bandung karena kita ngambil Jawa Barat nih key-nya, maka dia akan tampilin Bandung. Nah, gitu cara untuk mengakses value-nya. Misalkan coba contoh yang lain deh, timur gitu. Jawa Timur, terus kita coba jalankan. Nah, Surabaya gitu. Jadi dia nggak terpaku sama indexing. Kita bisa ngakses yang mana aja. Jadi kita nggak perlu tahu indeks keberapa. Yang perlu kita tahu adalah key-nya apa gitu. Nah, bisa kayak gini ya. Terus juga kita bisa melihat nih, misalnya kita agak tahu nih key yang ada di dalam Jawa ini tuh ada key apa aja sih gitu. Ini kita bisa pakai gini, titik, terus key. Nah, gini. Save, coba kita jalankan. Nah, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, key-nya. Terus kalau kita mau tahu value-nya misalnya, kita tulis saja values. Kita save, kita jalankan. Nah, akan tampil semua value-value dari map Jawa gitu. Nah, terus kita gimana kalau mau nambahin value-nya gimana? Nambahin nilai, nambahin apa isi dari
map ini. Itu caranya begini. Contohnya kita tulis dulu variabelnya, nama variabelnya apa, Jawa gitu. Terus kita pakai kurung siku gini, ini tulis key-nya apa gitu. Misalnya di sini Banten, kayak gini kecil semua deh. Banten. Nah, kita assign, kita sama dengan, terus value-nya apa, misalnya Serang. Nah, gini. Terus kita print juga deh, ini di sini ya. Print supaya kelihatan hasilnya Jawa gitu. Coba kita save, kita jalankan. Bentar, jalankan. Nah, ini kan hasil printan yang ini ya, Jawa value-nya ada Bandung, Semarang, Surabaya nih. Baru 3 ya nilainya, value-nya. Nah, kalau yang di sini dia ada 4. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Banten. Nih kalau kita print lagi yang ini, kita save sini, kita taruh bawah sini. Kita save ya. Value-nya jadi ada 4. Tambah Serang gitu. Nah, kalau mau ngapus gimana? Ini kalau mau ngapus tinggal nggak usah sekalian kita print. Print misalnya Jawa terus remove. Nah, remove ya. Apa key-nya nih? Yang dia kan kalau kita lihat di sini nih. Nah, kalau kita pakai fungsi remove, dia memerlukan satu parameter yaitu memerlukan key-nya. Kita asal tahu key-nya aja. Jadi kalau kita mau ngapus berdasarkan key gitu, tinggal asal kita tahu key-nya, kita bisa taruh di sini key-nya. Misalnya kita mau ngapus Jawa Barat. Bentar. Key-nya ya Jawa Barat. Jawa Barat gitu. Bentar. Nggak usah gini. Kalau ini kita hapus aja begini. Ini ya. Nah, terus di sini kita print Jawanya gitu. Ini dulu deh. Ini kita komentar, ini kita komentar biar satu aja, nggak usah yang banyak. Nah, kita save. Nah, Jawanya hilang, Jawa Baratnya hilang tuh. Jawa Baratnya udah hilang. Nah, gitu. Nah, untuk fungsi-fungsi di map ini ada banyak ya. Kita Jawa titik. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, udah tadi yang udah dicontohin ya kayak key, value gitu, length juga. Nanti untuk panjang atau banyaknya nilai di dalam suatu map itu bisa pakai length. Ada add all, ada banyak lah ya, ada clear, ada for each, ada update. Itu nanti coba kalian explore aja yang coba-coba. Karena kalau dicontohin di sini ntar videonya kepanjangan pada males juga ya nontonnya. Nah, jadi bisa lagi pula kalau misalkan ngetes sendiri, nyoba sendiri itu bakalan lebih itu lagi, jadi lebih paham gitu maksud dari fungsi itu apa gitu. Nah, mungkin cukup sekian videonya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut di set ya, satu lagi dalam collection di dalam Dart ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.